لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Apa yang kau lihat? Apa yang kau rasakan? Apa yang kau sadari? Di mana kini kau berada? Sosok itu bertanya dengan Wak Imam. Wak Imam menjawab, pakaian ikram berarti aku tengah menunaikan ibadah haji atau menjalankan ibadah ya, menggunakan pakaian ikram. Karena menggunakan pakaian ikram itu adalah salah satu dalam rukun syarat menunaikan ibadah haji. Aku menggunakan pakaian ikram. Aku kini tengah berada di Mekah. Aku kini tengah berhadapan dengan Ka'bah. Dan sekarang, ini adalah bulan haji. Wak Imam melihat sosok itu sambil berkata, dan sosok itu mengatakan, ya sudah, ikram sudah kau kenakan. Teguhkan niatmu, mantapkan niatmu untuk berhaji pada hari ini dan jalankanlah ibadahmu. Di situ air mata dari Wak Imam itu tidak bisa keluar, sahabat-sahabat. Dia mau menangis, tapi tidak bisa menangis. Sosok itu menyuruh Wak Imam untuk ikut apa yang tengah dilakukan oleh jamaah-jamaah yang lain yang nyata dilihat oleh Wak Imam. Itu bukan mimpi. Wak Imam merasa tubuhnya disenggol oleh orang-orang yang tubuhnya besar, yang berdesaan ketika tawaf. Wak Imam berjalan, melangkah, mengikuti rombongan yang tengah tawaf, berkeliling mengelilingi Ka'bah. Dari lingkaran besar, Wak Imam berdiri. Tanpa ada halangan yang terlalu, Wak Imam masuk ke dalam lingkaran tengah, lingkaran Ka'bah untuk dekat, untuk dapat menyentuh Ka'bah. Putaran lagi Wak Imam, semakin dekat dan masuk ke dalam lingkaran terdekat dari Ka'bah, dan subhanallah, tak disangka-sangka tamu Allah yang datang dari antah berantah dari perjalanan bagaimana ini mendapat kesempatan untuk mencium Hajar Aswad. Saya, Rio Wijaya, dan keluarga besar beserta tim Sebuah Kisah Misteri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Rayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban dengan bersuka cita. Jangan jadikan beban ketika tahun ini kita belum mampu untuk berkurban. Dan ingat, ketika ada sedikit rezeki, sisihkan untuk berkurban di tahun depan. Semangat untuk berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di Sebuah Kisah Misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan,
Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, bisa follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Ikutin juga TikTok official kami di sebuah kisah misteri official. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri yang sahabat alami, boleh tuliskan cerita atau kirimkan voice note ke nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Insya Allah admin kami akan respon di jam kerja dari jam 9 sampai di jam 10 malam. Terima kasih untuk sahabat yang telah bergabung di WhatsApp sebuah kisah misteri sahabat Rio Wijaya. Dan di video kali ini, satu kisah spesial akan saya ceritakan kepada sahabat-sahabat semua. Spesial Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Sebuah kisah misteri yang akan saya bawakan di video kali ini merupakan betul-betul adalah satu kisah spiritual journey atau perjalanan spiritual yang memang ketika kita mendengar dari satu sisi dalam kisah ini, kita tidak bakal bisa menganalisa atau menganalogi dengan pikiran kita. Namun sesuatu yang tak mungkin, apakah tak mungkin bisa Allah jadikan kun fayakun? Yakin akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu landasan kaki ini berpijak teguh untuk jalan di bumi, di atas tanah yang Allah ciptakan di dunia ini. Ingat sahabat-sahabat semua, keyakinan takkan pernah goyah ketika kita meyakini sesuatu yang kita yakini. Saya Rio Wijaya spesial menyajikan spiritual journey dari seseorang yang saya temui langsung. Jadi singkat saja perjalanan atau spiritual journey dalam segmen spesial sebuah kisah misteri spesial Idul Adha kali ini. Dan sebelum saya membawakan kisah ini, saya ingin mengucapkan selamat untuk sahabat-sahabat atau keluarga dari sahabat yang di tahun ini telah dipanggil, diringankan, dimudahkan jalannya untuk sampai ke tanah suci. Kita yang belum sempat atau belum berkesempatan mendapatkan jatah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke rumahnya untuk menunaikan ibadah haji, jangan berkecil hati. 1001 cara Allah akan berikan kepada kita, asalkan kita yakin akan ketentuan yang Allah sudah tentukan, seperti dalam kisah yang akan saya bawakan di video kali ini, Haji Gaib. Mungkin dengan judulnya saja sahabat-sahabat udah ndak logis. Haji gaib, apa itu haji gaib? Mungkin saya satu-satunya orang yang percaya dengan kisah ini, dan saya tidak memaksa sahabat-sahabat untuk percaya 100% dengan kesaksian dari narasumber yang menceritakan langsung kepada saya, Wa Imam. Beliau saya temui di tahun 2012 silam, yang mana di tahun 2012 silam saya melakukan perjalanan bersama ayah saya menuju ke salah satu makom keramat yang ada di wilayah Provinsi Jambi, dan saya tidak dapat sebutkan makam keramat mana yang kami datangi. Jadi dari rumah saya melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor dengan ayah saya. Kurang lebih perjalanan dari tempat saya tinggal untuk sampai ke makam keramat tersebut kurang lebih sekitar 7-8 jam lah dengan menggunakan sepeda motor, dan kebetulan kami menginap di sana. Kepergian saya ke makam keramat itu adalah untuk yang pertama kalinya ke sana, diajak sama bapak saya, sedangkan bapak saya sudah berkali-kali, bahkan bapak saya itu kenal dengan kuncen atau penjaga dari makam keramat tersebut, dari yang jaga sekarang di tahun 2012 pada saat itu. Ya, sebelum itu dari datuknya, dari bapaknya yang jaga itu bapak saya sudah kenal, karena bapak bolak-balik ke makam itu dari usia bapak ini 16 tahun. Dari masa remaja dia udah demen sekali lah bolak-balik ke makam keramat yang akan saya ceritakan, atau lokasi saya bertemu dengan narasumber ini. Nah, singkat cerita, perjalanan pertama saya untuk sampai ke makam keramat tersebut ini tidak mudah, karena
ketika kita menuju ke satu tempat yang memang tempat tersebut menjadi satu tujuan kita dengan niatan ya untuk melakukan sebuah perjalanan spiritual, baik itu ziarah atau ada hajat tertentu. Jalannya tak mudah ya, istilahnya banyaklah kendala, banyak hambatan. Pertama itu dari cuaca pasti, kedua human error atau dari kendala perjalanan pasti dialami oleh penziarah-penziarah dengan niat atau hajat yang masing-masing yang kuat niat dan hajatnya itu. Lalu sampailah saya ke makam keramat tersebut. Setibanya saya di sana, kami berangkat pagi itu menjelang asar. Menjelang asar baru saya tiba di sana. Ketika saya pertama kali menginjakkan kaki ke makam keramat tersebut, ekspektasi saya berubah, sahabat-sahabat. Yang tadi digambarkan sama Bapak, tempatnya kayak gini, memang terpencil, di sana jarang ada rumah penduduk, desanya pun tidak terlalu besar, kecil, ya jauhlah dari pusat keramaian. Tapi di sana terakhir Bapak datang, itu tempatnya sudah dipugar sama pemerintah. Makamnya itu sudah pakai atap, di dekat makamnya itu ada tempat lah, kayak musola, kayak tempat nyambut tamu, kamar mandinya juga ada, dan ada kompleks tempat pemakaman lain, dan di dekat situ juga ada sebuah gubuk, ya gubuk sederhana, dan itu ditempati oleh satu keluarga kuncen atau penjaga makam yang ada di sana. Namun setibanya saya sampai di tempat, ekspektasi saya berubah 100% karena apa yang saya gambarkan dengan imajinasi pikiran dari apa yang diucapkan Bapak saya. Saya lihat, wah ini bukannya sederhana makam keramat ini. Megah, sahabat-sahabat. Dalam tanda kutip ya, kalau untuk keramat yang ada di tempat yang cukup terpencil, itu terawat, bersih, rapi. Wah, pokoknya begitu menginjakkan kaki di sana, nyaman lah pokoknya kita di sana. Dan kedatangan kami pun langsung disambut oleh seorang laki-laki parubaya dengan kalimat tutur kata dan sopan lembut menanyakan dari mana, jam berapa tiba tadi, lalamu dak nunggu. Kenapa dia bertanya seperti itu? Karena kompleks makam itu selalu dikunci kalau ndak ada yang datang berziarah. Bukan ndak boleh sembarang orang masuk ke sana, ndak. Karena lingkungan itu memang dijaga. Nah, itulah orang yang menanyakan kedatangan kami. Siapa, dari jam berapa datang? Dialah penjaga makam atau kuncen dari makam keramat tersebut. Laki-laki parubaya yang tingginya berdiri sejajar dengan saya, ini cuman sebatas bahu saya. Badannya kecil, tidak terlalu gemuk, putih, wajahnya bersih sekali. Ketika dia datang bertemu dengan saya, ini dia cuma pakai kain sarung, pakai kaos kutang atau kaos singlet dengan kopiah hitam. Usianya kurang lebih sekitar, ya masuklah hampir-hampir 60, 61 adalah usianya. Nah, begitu Bapak saya ketemu dengan beliau, Bapak langsung nyalin, Bapak langsung cium tangan, dia nempuk pundak Bapak saya. Sudah lama kok ndak kesini, Cung, katanya. Nah, saya kaget, saya tanya sama Bapak, Bapak kenal ya? Salam, Datuk tuh. Ya, saya salam juga lah. Saya salam, saya cium tangan, ini siapa? Kata orang tua itu tadi, bilang sama Bapak saya, ini anak tuh. Oh, anak. Nah, Bapak barulah memperkenalkan, inilah Datuk Kuncen yang Bapak ceritakan sebelum berangkat ke sini kemarin. Namanya Datuk Imam. Nah, kita panggil Wak Imam aja lah di sini karena nanti ada satu tokoh juga yang bergelar Datuk yang cukup penting dalam kisah ini. Tidak mungkin ada penyebutan dua Datuk di sini ya. Wak Imam lah saya katakan dalam kisah ini, tapi ketika saya bertemu tidak mungkin saya panggil Wak. Saya hargai Bapak saya panggil Datuk, masa saya panggil Wak ya. Jadi dalam cerita ini saya sebut dengan nama Wak Imam. Jadi dibukakanlah pintunya. Pintu keramat dibuka, kami diajak masuk. Karena saya baru pertama kali ke sana, saya diperkenalkan dengan lingkungan makam keramat. Dikatakan sama Wak Imam, kalau mau istirahat di sini nanti, Cung. Di sebelah kiri saya lihat itu ada tempat istirahat. Di situ juga ada langgar kayak musolah lah ya. Itu bersih sekali, sahabat-sahabat. Ya, di pelataran makam atau di bagian tamannya, di situ ada pohon besar, ada dua pohon besar, tapi di rumput yang rapi sekali. Ya, rumputnya itu kayak rumput lapangan bola, tak ada satupun
daun kering yang jatuh yang ada di halaman tersebut. Bersih, memang betul-betul bersih. Masuk lagi ke belakang, kalau mau wudhu, mau buang air besar, buang air kecil, nih WC-nya sudah ada sekarang. Kalau air habis, tinggal pencet aja nih otomatis nanti kita pakai sumur pompa. Datuk tuh bilang airnya bersih. Kalau mau mandi, buang air di sini, bersihin lah. Tapi nanti kalau mau nginap, bilang-bilang sama Datuk dulu, biar Datuk pasangkan kelambu. Nah, apa itu kelambu, sahabat-sahabat? Karena di situ kan lingkungannya kiri kanannya masih kayak rimba ya, masih kayak banyak semak belukar. Otomatis kalau malam pasti banyak nyamuk. Nah, biar penziarah ini nyaman, ya mau tidur atau mau apa, itu disediain kelambu. Nah, jadi bapak bilang, yo tuh kami malam ini nak nginap. Sudah, nantilah ba'da asar Datuk datang ke sini lagi, Datuk pasangkan kelambu. Nah, tata kerama atau adat istiadat kami dalam berziarah itu tidak bisa main selebor, main selonong saja. Jadi sebelum masuk ke makam utama yang mau diziarahin, ya kalau ada kuncennya di situ, siapa yang mau ziarah? Misalnya bapak saya dengan saya, bapak walaupun sudah kenal dengan kuncen tersebut, bapak tetap harus minta izin. Tuh, permisi, saya mau masuk ke dalam. Silakan nak, silakan masuk. Tidak perlu lagi kau izin sebenarnya. Masuklah, tidak apa-apa. Ya enggak, bapak bilang kan itu tata krama. Ya sudah, masuk. Nah, karena saya baru ya untuk masuk ke keramat tersebut, saya ada tata krama juga dengan bapak saya. Saya tidak boleh nyelonong duluan masuk. Bapak saya masuk dulu, bapak saya buka doa dulu di situ, kirim Fatihah, sholawatan dulu di sana, zikir dulu di sana. Sudah selesai kurang lebih sekitar 10-15 menit, baru saya di calling tuh, di kode, baru saya masuk, baru saya ikutan doa, ikutan wirid di sana. Nah, selesailah ya istilahnya salam dari kami yang datang ke sana, memperkenalkan diri dengan hajat apa, dan waktu asar pun masuk. Asar karena masjid itu dengar suara azan cukup jauh ya. Bapak bilang kalau kamu mau sholat asar, sholat di sini aja lah. Tuh Datuk bilang kan tempatnya udah bersih. Ambil wudhu di belakang. Saya ambil wudhu lah, ambil wudhu. Memang ya tempatnya bersih sekali sahabat-sahabat. Setelah ambil wudhu, saya sholat asar. Tidak lama habis sholat asar, Datuk tuh datang. Wah, imam tadi ya. Wah imam datang membawakan kelambu seperti apa yang dijanjikannya. Nah, Wah imam ini datang tidak sendirian. Dia bersama satu orang anaknya sama istri dari Wak Imam. Jadi mereka mau masangin kelambu sekaligus mereka menyeduhkan kopi dengan teh. Dimasukin ke dalam teko kecil, ini teko kopi, ini teko teh. Ya, ditambah lagi sama dia dibawain goreng pisang. Nah, melihat kebaikan dari ya orang-orang itu ya, melihat dari keluarga juru kunci itu, ya saya pingin tahu sosok dari Wak Imam dan keluarga. Selepas pasang kelambu, ini sore waktunya ya, penziarah lain tidak ada, cuman kami berdua. Bapak saya dalam makam tuh entah apalah yang diwiridkannya, memang ada hajat yang ingin bapak sampaikan di sana. Saya tidak boleh ganggu, tidak enak juga kalau nimbrung di sana. Ya saya lihat Wak Imam sedang nyapu-nyapu, saya ajaklah Wak Imam untuk bercerita, dan di saat itulah saya mendapatkan sebuah cerita yang fantastik, spiritual journey seorang penjaga makam keramat. Nah, jadi ketika Wak Imam ini menceritakan sesuatu yang saya tanyakan secara tidak langsung, dan ini nyamber aja ceritanya kayak bensin disampaikan oleh Wak Imam, dan boleh saya katakan di sini adalah rezeki saya pada sore hari itu mendapatkan pencerahan tentang seorang penjaga makam keramat dalam perjalanan spiritual atau spiritual journey yang dijalani atau yang telah dilalui oleh Wak Imam. Saya awalnya hanya menanyakan beberapa pertanyaan dengan clue kaitan dengan hal-hal mistis yang ada di wilayah makam keramat. Jadi rasa penasaran saya pertama dengan sosok Wak Imam dan keluarga. Beliau mengatakan kalau itu rumah gubuk itu sudah 4 generasi mereka tempati. Nah, saya penasaran di sini, 4 generasi menempati wilayah makam keramat, apalagi di zaman, ya taruhlah 15 tahun atau 10 tahun yang silam. Pastinya tempat keramat ini tidak kayak sekarang. Ya, karena saya lihat pelang di depan, itu pugaran dari pemerintah, itu di tahun sekian. Ya, saya berpikir berarti sebelum dipugar, ini angkernya, seramnya kayak mana? Kiri kanan hutan kayak gini. Saya bilang, pastinya
siapapun yang tinggal di sana, apalagi berkaitan dengan juru kunci, pasti banyak cerita pengalaman horor atau hal-hal mengerikan yang terjadi di area pemakaman keramat. Tapi sahabat-sahabat, saya juluk manggis, dapatnya malah buah duku. Saya mengharapkan dapat cerita yang bikin bulu tungku merinding, malah sebuah cerita yang membuat saya terenyuh, sebuah cerita yang membuat air mata ini keluar tanpa disadari dan merinding saya dengarnya. Bukan cerita yang menakutkan seperti yang saya harapkan. Jadi saya tanya, Wak sudah lama Wak tinggal di sini? Kalau nanya berapa lama tinggal di sini, 4 generasi. 4 generasi. Nah, Wak sudah tinggal di sini. Wak generasi keempat penerus penjaga makam keramat ini. Sudah 4 generasi. Berarti Wak lahir di sini? Ya, Wak lahir di sini. Rumah kami itu ada di dusun. Jaraknya dari makam keramat ini ke dusun itu sekitar 2,5 km. Tapi keluarga kami sudah tinggal di sini sudah 4 generasi yang Wak katakan. Jadi balik ke dusun itu cuma sesekali, palingan musim tanam padi, baliklah sebagian. Tapi sebagian tetap di sini untuk menjaga makam keramat ini. Nah, saya tanya, apakah ada hubungan keluarga, hubungan darah, atau silsilah keturunan Wak dengan yang dimakamkan di sini atau dengan si makam keramat ini? Geleng kepala sambil tersenyum dia mengatakan, tidak ada. Tidak ada. Itu orang hebat, orang besar, orang alim. Kalau kami ini apalah, cuman orang kampung, orang desa, tapi buyut dari Wak itu sudah di sini dan sudah menganggap kalau makam keramat ini adalah, yaitulah tempat kami, kayak gitu. Nah, jadi kamilah yang menjaga di sini. Warga-warga, pemerintah pun ya sudah menetapkan kalau kami memang ya ditunjuk atau dipercaya untuk mengelola makam keramat ini sebagai cagar budaya. Jadi bukan sembarang keramat ya, tapi saya tidak dapat katakan ini keramat di mana. Nah, jadi saya tanya, kalau tidak ada kaitan hubungan darah, Wak, biasanya saya bilang kan, pastilah sering diganggu atau melihat sosok penampakan yang menakutkan atau kejadian-kejadian mengerikan di sini. Saya nanyain itu ada alasannya, karena kan nanti malam saya mau nginep di sana. Sekiranya si Wak bilang ada pernah dengar suara gini atau penampakan gini di sini, pastinya saya lebih berhati-hati. Itu tujuan saya bertanya. Tapi si Wak mengatakan tidak ada. Seumur hidup aku di sini sudah 60 tahun hidup di sini, tinggal di sini. Anak aku lahir di sini, tidak pernah sekalipun Wak diganggu atau ya seperti yang kau katakan tadilah, diganggu sosok menakutkan atau apa. Tidak sama sekali. Kok bisa? Saya bilang. Padahal kan kita kan tidak ada hubungan darah di sini, Wak tidak ada hubungan darah dengan yang makam keramat ini. Sedangkan makam keramat ini kan pastinya punya kekuatan magis, punya kekuatan gaib. Tidak tahu kenapa, mungkin keikhlasan kami untuk jaga di sini. Nah, masuk di sini ke latar belakang keluarganya Wak Imam, kenapa dipercaya untuk menjaga atau mengelola cagar budaya makam keramat ini. Diceritakan, memang sekilas terlihat gampang untuk menjadi penjaga makam, apalagi ini makam keramat yang konon katanya orang besar, yang konon katanya keimanannya itu sangat tinggi sekali lah tahapannya. Ya mungkin tidak bisa saya samakan dengan wali Allah atau seperti Ibuya atau seperti apa, tapi menurut cerita memang ya yang dimakamkan di sana adalah seorang yang taat. Kalau tidak taat dalam beribadah, tidak mungkin juga dikeramatkan makomnya. Ya, tidak mungkin keramat itu dimakamkan kalau semasa hidupnya tidak ada karomah yang Allah berikan kepada yang dimakamkan di sana. Itu yang disebut makom keramat. Jadi apa, Wak? Saya bilang, tidak semudah yang Wak katakan tadi. Apa? Itu dia bilang keikhlasan. Keikhlasan. Nah, jadi diceritakan kami di sini itu banyak dapat duit. Ini hari ini saja penziarah tuh sepi. Rezeki kalian bisa nyantai di sini, bisa aman-aman, bisa tidak ada yang ganggu lah istilahnya. Biasanya antri, rame, sampai saya tuh pusing ngatur waktu orang masuk keluar masuk.
Nah, orang-orang yang keluar masuk itu tidak keluar masuk dengan tangan kosong. Kami tidak minta, tapi mereka yang memberi, mulai dari memberi nazar, mulai dari memberi ucapan terima kasih, mulai lagi orang itu bersedekah. Nah, memberi salam tempel atau memberi ucapan terima kasih itu lantaran mereka sudah dibawa masuk ke makam keramat. Si juru kunci di sini sebagai pembuka doa menyampaikan hajat orang yang ziarah tadi. Itu ada salam tempelnya. Itu duit pribadi sebenarnya. Nah, belum lagi orang bayar nazar. Semisalnya ada orang yang sedang usahanya susah, ziarah datang ke makom ini, nanti kalau usaha kami sukses, kami akan sedekah di sini, ngasih duit atau ngasih kambing atau bawa beras segala macam, itu dititipinnya ke saya. Belum lagi hajat-hajat tertentu banyak, tapi itu semua menurut apa yang sudah ditentukan peraturan dari keluarga kami, itu bukan hak kami. Itu bukan duit kami. Walaupun mereka itu memberikan ke kami. Sebenarnya kalau mau dihakin ke kami, ya itu hak kami. Tapi dari mulai buyut, mulai dari datuk, mulai dari bapak sampai ke saya menerapkan ke anak-anak saya pertahankan apa yang sudah menjadi ketentuan dari leluhur kami. Orang pertama yang menjaga makam ini, apapun yang didapat, baik itu barang, baik itu berupa materi, baik itu berupa sembako atau apa, ingat, jangan lebih ambil dari satu bagian hak kalian. Misalkan dititipkan uang 1 juta, bagikan untuk sedekah. Nah, sebenarnya bisa saja diambil 500 bagikan, tapi tidak. Dihitung fakir miskin yang ada di sekitaran makam keramat. Ada 10 orang yang berhak mendapatkan bantuan. Nah, ambil satu bagian untuk kalian, berarti 100.000. 900.000-nya dibagikan, jangan lebih dari satu hak yang kalian ambil. Begitu juga seperti ada yang menitipkan beras, misalnya 50 karung misalnya. Nah, itu berapa warga yang ada di kampung itu dibagi rata. Misalkan tidak cukup sekarung-sekarung, bagi setengah karung, setengah karung, setengah karung, dan hak kalian itu juga setengah karung. Karena kalian salah satu bagian warga yang ada di sini, di sekitaran makom keramat ini. Jangan kalian beratkan tugas kalian sebagai penjaga makam bersih-bersih di sini dengan mengharapkan imbalan. Terkecuali si Wak Imam bilang di masa bapak saya itu pemerintah sudah mulai masuk sini untuk memugar, dan kami memang dapat uang bulanan sebagai tukang bersih-bersih, penjaga makam atau kuncen yang ada di sini. Dan itu pesan bapak saya juga mengatakan kepada saya untuk disampaikan ke cucu-cucunya kelak. Berapa yang kau dapat, jangan lupa sedekahkan sedikit dari gaji atau upah yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi itu yang beratnya. Dan karena kami menjaga itu, karena kami menjaga apa yang telah ditentukan oleh leluhur kami, warga pun senang sekali dengan pemikiran atau jatah pembagian lah dari hasil makam keramat ini untuk warga setempat itu memang disalurkan secara merata. Dan di situ saya geleng-geleng kepala. Nah, jadi kayak Wak ini memberikan saya kopi, teh, kelambu, gorengan, itu sama sekali tidak pamrih, sahabat-sahabat. Tidak minta duit sama sekali, karena kalian adalah tamu kami. Nah, di situ saya kayak speechless lah. Kok orang ini bisa kayak lapang sekali dadanya, saya bilang. Pantaslah beliau tidak pernah diganggu oleh sosok-sosok yang ada di makam keramat ini. Nah, lantas saya bertanya sama dia. Nah, jadi Wak, dengan apa yang telah Wak lakukan, sekiranya Wak pernah ada bertemu dengan sosok yang ada di makom keramat ini? Tahu nggak Wak, kira-kira bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa? Jadi pertanyaan saya itu pun ada alasan dan ada maksudnya loh, sahabat-sahabat. Karena kan saya mau nginep di sana. Niat saya kan kalau bisa ketika kita ziarah makam itu setidaknya kita bisa ngelihat sekelibat sosok bayangan siapa yang dimakamkan di sana. Pengen lihat wajahnya saja atau mengenal gestur tubuhnya. Tapi jawaban dari Wak Imam ini bikin saya penasaran sekali. Bukan penasaran sekali, penasaran sekali. Karena beliau mengatakan, wallahu a'lam ya cum.
Wallahu alam ya nak. Kalau yang kau tanyakan itu, gua ndak berani menjawab, gua ndak berani juga bilang iya, bilang tidak. Karena seumur-umur gua tinggal di sini. Seumur-umur baru sekali gua mengalami satu kejadian, ya ada pertemuan lah atau melihat sosok, dan itu pertama dan terakhir kalinya. Sampai hari ini gua tidak pernah ketemu lagi. Sosok apa Wak? Seperti apa sosoknya? Dan Wak Imam mengatakan, jangan pula nanti kau kaitkan apa yang kusebutkan ini dengan makam keramat yang ada di sini. Karena Wak saja, wallahu alam, Wak bilang, Wak tidak yakin dengan yang Wak lihat itu adalah isi dari keramat yang ada di sini. Wak Imam pun berpesan kepada saya, nah ingat, ketika nanti kau dengar yang Mbak ceritakan, kau pun harus istilahnya kayak apa ya, yakin cuma satu, kalau setiap manusia itu punya satu perjalanan yang tak dapat digambarkan atau tertulis dalam sebuah kertas dituliskan oleh tinta, tapi perjalanan seseorang dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa melalui proses yang semestinya harus dilakukan. Perjalanan gaib atau yang disebut sebagai spiritual journey. Nah, masuk ke sini sahabat-sahabat, Wak Imam mengatakan kepada saya, nah, Wak, keluarga Wak di sini, kami ini bukan orang berada, tapi kami sudah merasa cukup dengan kami mendiami lokasi makam keramat ini. Tapi dulu, Wak, seumuran kamu ini, dulu pernah punya harapan, dulu pernah punya keinginan, yaitu mengabulkan, mewujudkan satu keinginan mulia dari Bapak Wak, Datuk, kau bilang, ya. Jadi bapaknya Wak Imam. Apa itu? Jadi aku tuh bujangan waktu itu sudah disuruh untuk jagain makam ini. Tapi di sela-sela kesibukanku, tapi dulu enggak kayak sekarang bentuknya, dia bilang. Jadi di sela-sela kesibukanku untuk jaga makam, di sini masih banyak kayu-kayu besar. Nah, kayu-kayu besar itulah aku minta izin sama Bapak, boleh enggak Pak digesek? Boleh enggak dijual kayunya? Bapak bilang, selagi itu untuk kebaikan, selagi itu tidak merusak lingkungan alam yang ada di area pemakaman ini, juallah. Ambillah duitnya, sedekahkan sebagian, dan itu dijalankan oleh Wak Imam. Nah, Wak Imam berpikir, kalau lokasinya itu rimbun sekali, lembab, tentu penziarah tidak bakal bisa betah lama. Pertama pacet yang banyak, kedua nyamuk. Jadi dibukalah pohon-pohon besar itu, ditumbangin biar sinar matahari masuk. Tujuan Wak Imam itu yang pertama. Yang kedua, hasil dari penjualan kayu ini itu mau dijadikan modal, keuntungan dari usaha dengan modal jual kayu tadi itu untuk nabung, untuk memberangkatkan bapaknya pergi haji. Karena keinginan dari Bapak Wak Imam kuat sekali, sering sekali cerita, Bapak pengen naik haji tapi Allah belum kasih rezeki, mungkin ada jalan lain. Terus itu yang diucapkan oleh Bapak dari Wak Imam. Pikiran Wak Imam di sini berimajinasi seperti ini, sahabat-sahabat. Ucapan bapaknya, mungkin Allah akan berikan jalan lain, dalam arti kata, ya jalan lain itu adalah Wak Imam sebagai anak yang bisa nyari duit, yang bisa memberangkatkan bapaknya haji. Itu tujuan Wak Imam tadi. Babat lah istilahnya, ngambil beberapa batang besar, dan usaha Wak Imam ini tidak sesuai dengan ekspektasi loh sahabat-sahabat. Duit yang sudah dikumpulkan, berapa dikumpulin, berapa habis, berapa dikumpulin, berapa habis, sampai bapak dari Wak Imam meninggal dunia ketika memakamkan bapaknya. Wak Imam di sini sempat berkata dalam hati, ya Allah Tuhanku, aku tidak sempat menghajikan bapakku ketika beliau hidup di dunia ini. Berikan aku rezeki setelah beliau wafat ini, aku dapat menghajikan beliau dengan cara apapun, selagi jalan itu masih dalam jalan yang kau ridhoi. Nah, dari situlah Wak Imam berstatus sebagai juru kunci pengganti bapaknya di usianya yang cukup muda. Nah, Wak Imam mengatakan, dari muda dia ngumpulin duit dengan cara yang sudah turun-temurun. Duit, kalau mau ngambil duit
dari orang-orang ziarah kalau dikumpulin dimakan sendiri itu mungkin sudah sekeluarga dia pergi haji, tapi enggak. Dia ngumpulin dari hak satu orang tadi. Cuman boleh ngambil satu hak satu orang ya. Jadi enggak ngambil banyak dari pemberian orang, jadi dikumpulin seperti kejadian bapaknya. Kehidupan ini butuh biaya, lahiran anak sakit, kepakailah duit celengan itu sampai di mana keinginan naik haji itu cuman sampai di lisan dan di hati saja. Terucap dari lisan berdasarkan keinginan dari hati. Jadi di usia Wa Imam menginjak usia 50 tahun, 52 tahun, Wa Imam bilang. Wa Imam pada saat itu memiliki 3 orang anak. Anaknya kita sebut saja Kulub dengan Bujang. Ada 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Nah, di usianya yang ke-52 tahun, anak pertama dari Wa Imam ini, si Bujang ini, itu usianya masih remaja dan kedua adiknya membutuhkan biaya untuk sekolah, duit tabungan pun untuk haji tadi kepakailah untuk kebutuhan biaya anak-anaknya. Tapi Wa Imam yakin ada jalan lain ketika Allah berkehendak nanti, dan terus apa yang diucapkannya di lisan itu dikuatkan, dimantapkannya ke dalam hati sampai di mana beliau mengalami satu peristiwa yang takkan pernah dilupakan oleh Wa Imam. Pada saat itu Wa Imam ini tengah menunaikan ibadah sholat sunnah malam. Jadi dari usia 40, Wa Imam bilang, dari usia 40 kalau ndak sakit terkapar, beliau ndak bakal lupa atau ndak absen lah dalam menunaikan ibadah sholat malam. Ya, sholat 5 waktu itulah kewajiban, tapi sunnah kalau dapat dijalankan itu akan jauh lebih baik lagi. Nah, ketika Wa Imam ini menunaikan ibadah sholat malam, itu biasa dia di kamarnya. Tapi tidak tahu pada saat itu, yang mana pada saat Wa Imam mengalami kejadian ini, itu sama kayak situasi sekarang di tahun 2024. Sedang dalam bulan haji, sahabat-sahabat. Jadi, sebelum Wa Imam mengalami peristiwa pada malam ketika dia menunaikan ibadah sholat malam, itu di H-7 Lebaran Kurban. Itu warga, terus tamu-tamu yang berziarah itu sudah ramai datang, dan ada empat orang yang membawakan 4 ekor kambing untuk dikurbankan di tempatnya si Wa Imam, dan satu keluarga membawakan 1 ekor sapi untuk turut juga dikurbankan di sana. Nah, memang apa yang diberikan orang itu sebagai tanggung jawab dari Wa Imam, dan setiap tahun juga pasti selalu ada yang datang untuk membawa hewan kurban dan dikurbankan di sana. Itu dengan niatan masing-masing lah orang itu ya. Nah, jadi pada saat itu di tahun 2012 tempat Wa Imam ini kedatangan 4 ekor kambing dan 1 ekor sapi di H-7 hari raya kurban. Dan Wa Imam mengalami kejadian spiritual ini itu di H-3 hari raya kurban. Nah, hewan-hewan kurban ini diletakkan di dalam pekarangan pemakaman keramat ini tadi, tepatnya ditaruh di belakang WC. Kambing diikat di sana, 1 sapi diikat di sana. Pagarnya itu kalau malam selalu terkunci dan dipastikan aman dari pencuri. Jadi di malam itu yang biasanya Wa Imam ini menunaikan ibadah sholat malam di kamarnya, tapi tidak tahu kenapa bangun dia di jam 12:30 dini hari, masuk di jam 1 dini hari. Dia bangun dari kamarnya, ini dia berniat untuk ambil wudhu ya. Sebelum ambil wudhu, Wa Imam ini duduk dulu, dia ngenain perasuan dulu kalau kami orang Jambi bilang. Tapi kok berat sekali rasa hatinya itu untuk menunaikan ibadah sholat malam di musolah yang ada di area pemakaman keramat. Tergulik-gulik lah hati Wa Imam ini tadi. Tidak pernah-pernahnya aku kepingin sholat malam di musolah atau di langgar yang ada di makam, dia bilang. Tapi kok kenapa? Berat sekali perasaanku mau sholat di sana. Ingatlah Wa Imam tadi dengan adanya hewan kurban di sana. Wa Imam berpikir, ini mungkin firasat, feeling. Ada yang ngintai ini kayaknya. Ada yang niat jahat dengan hewan kurban yang aku taruh di sana. Takut nanti terjadi apa-apa karena itu adalah tanggung jawab dari Wa Imam. Wa Imam pun dah memutuskan, ya udahlah, aku sholat di musola itu aja lah. Ya, Wa Imam pun keluar dari kamar mandi dulu dia. Mandi dulu di kamar mandi rumahnya, pakai baju rapi, keluarlah dia.
belum ambil wudhu ya. Keluarlah dia, berjalan sedikit, buka pagar area pemakaman keramat, masuk lagi, pagarnya dikunci. Wak Imam langsung menuju ke musola atau langgar yang ada di dalam makam keramat. Nah, area makam keramat itu lampunya lengkap, sahabat-sahabat. Lampu utama di makam keramat, lampu teras, depan, samping, belakang, lampu di langgar, lampu di kamar mandi. Tapi pada saat itu, Wak Imam cuman menyalakan satu lampu, yaitu lampu yang ada di langgar atau musola yang ada di area pemakaman keramat. Tek, dinyalainlah lampu kecil. Wak Imam bentang sajadah, Wak Imam ke belakang ngambil wudhu. Hidupin keran, Wak Imam mulai membasuh tangan, basuh kaki, kumur-kumur, bersihin hidung, bersihin kuping, baru nampung air dengan tangannya, baca niat wudhu. Ketika Wak Imam baru mau menyapukan air ke wajahnya, Wak Imam mendengar ada suara yang memanggil namanya. Mam, 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 3 kali, sahabat-sahabat. Jelas, itu panggilan, seruan suara memanggil nama Imam. Dengan posisi air keran yang masih menyala, Wak Imam menoleh ke belakang, ke arah lampu yang menyala di tengah-tengah musola yang ada di area pemakaman keramat. Itu tidak ada siapa-siapa. Noleh ke kanan, ke tempat sapi, ke tempat kambing diikat, itu tidak ada orang juga. Lihat lagi di sekitar, itu tidak ada orang. Cuman sekedar halusinasi atau ya bisikan lah, Wak Imam bilang. Tidak diperdulikan oleh Wak Imam. Ambillah di wudhu. Ambil wudhu, setelah ambil wudhu, Wak Imam mematikan keran dan langsung masuk ke dalam musola untuk menunaikan sholat sunnah pertama, yaitu sunnah wudhu di malam tersebut. Suasana sepi, sahabat-sahabat. Area pemakaman keramat lah pula. Sama sekali Wak Imam tidak takut, sama sekali tidak takut dia. Jadi Wak Imam sudah memantapkan niatnya, aku mau sholat di sini. Takbir diangkat oleh Wak Imam. Allahu Akbar. Takbiratul Ihram dibaca oleh Wak Imam. Ketika membaca takbiratul Ihram, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasiro. Wak Imam di sini kayak ngedengar suara tuh kayak riuh. Tapi suara riuhnya itu suara yang ramai, orang juga beribadah. Ada yang baca ini, ada yang bertakbir, ada yang Allahu Akbar, ada yang membacakan Subhanallah. Riuh sekali. Lanjut, Wak Imam memantapkan bacaan takbiratul ihramnya. Karena ya, sholat itu di takbir tadi. Kalau takbir kita sudah salah saja bacaannya udah meleset semuanya. Nah, masuk rakaat pertama, ruku Wak Imam. Sudah ruku, dia sujud. Ketika sujud, Wak Imam mendengar suara hiruk pikuk orang beribadah dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bercampur-campur. Itu semakin dekat, semakin nyata. Hawa di sekitar Wak Imam yang tadinya dingin, sejuk, ini mulai kayak serasa sesak dan pengap. Nah, ketika sujud rakaat pertama itu diangkat Wak Imam. Apa yang dilihat oleh Wak Imam? Dia melihat di sekitarnya yang gelap, bercampur remang-remang lampu yang dinyalain Wak Imam di musola itu. Dinding dari musola itu kayak ada pantulan dari proyektor yang memantulkan orang tengah menunaikan ibadah haji. Jelas Wak Imam dapat melihat, dan Wak Imam di sini menyangka berarti suara-suara. Ada yang bertakbir, ada yang labaik Allah, Allahumma labaik, labaik Allah, syari kalabaik. Berarti itu yang dilihat Wak Imam, tapi tidak nyata belum. Itu masih sekedar siluet, bayangan. Sujud lagi Wak Imam, berdiri masuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Ketika baca suratul Fatihah, lanjut lagi Wak Imam baca surah Al-Ikhlas. Ruku Wak Imam, sujud Wak Imam. Sujud kedua sebelum tahiyatul. Wak Imam mendengar suara yang tadi menyeru Wak Imam di tempat ambil wudhu. Suara tersebut, seruan tersebut mengatakan, "Mam, aku tunggu kau di luar musola.
cepat sholatmu, aku tunggu di sini. Nah, ini dia lagi sujud nih ya. Ketika selesai sujudnya, mengucapkan salam, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, imam sontak langsung melihat ke belakang, mencari di sekitar. Kok enggak ada orang yang manggil dan mengatakan, aku nunggu di luar, buruan mam, cepat sholatnya. Nah, di situ berdebar-debarlah hati dari imam. Dia was-was, lantas dia tidak melanjutkan untuk menunaikan sholat sunatnya tadi. Seharusnya kan, kalau saya ya, sholat sunat itu biasanya sunatul wudhu dulu, dari wudhu baru tobat, dari tobat barulah sholat hajatnya nanti akan ditutup dengan witir. Nah, jadi imam belum berani belum berani untuk melanjutkan sholat sunat tobatnya. Dia baca surat Al-Ikhlas dulu. Dibacanya surat Al-Ikhlas 3 kali, dibacanya surat An-Nas 1 kali, dan ketika imam mau membacakan ayat kursi, karena imam was-was, karena imam merasa takut dengan suara-suara dan bayangan yang dilihatnya, pikiran imam ini gangguan jin. Pasti jin yang ingin menggodaku ketika aku sedang beribadah, ketika aku sedang sholat sunnah di sini. Jadi imam mau baca ayat kursi untuk mengganggu energi-energi negatif yang ada di sekitar sana. Ketika imam baru bismillahirrahmanirrahim masuk baca surat kursi, imam mendengar seruan lagi, suara memanggilnya, mam, sini mam, cepat kesini mam, aku di luar depan pintu. Lantas imam menoleh ke belakang ke arah yang ditunjuk oleh suara tersebut, dan jelas di depan pintu musola yang ada di area pemakaman keramat tersebut berdiri sosok laki-laki yang tinggi, wajahnya bersinar, menggunakan jubah berwarna putih, menggunakan sorban di pundaknya. Laki-laki tersebut tinggi sekali. Nah, karena itu ada wujudnya, karena itu ada penampakannya, imam berdiri mendekat mendatangi sosok yang memanggilnya sedari tadi. Imam berdiri di depan laki-laki tersebut. Imam ini cuma batas perutnya saja, tinggi sekali, kayak orang Arab. Tinggi sekali laki-laki tersebut. Nah, imam langsung bertanya dengan laki-laki tersebut, "Datuk ini siapa? Kenapa manggil saya? Ada apa?" 3 pertanyaan yang ditanya oleh imam. Tak ada satupun pertanyaan dari imam dijawab oleh sosok yang dipanggil Datuk oleh imam. Laki-laki tersebut mengatakan dengan jelas, dengan artikulasi bahasa yang jelas, dengan menggunakan bahasa daerah Jambi, mengatakan kurang lebih seperti ini, "Cung, ikut Datuk yuk. Datuk mau ngajak kau pergi sekarang." Mendengar itu, imam bertanya, "Tuh, Datuk ini siapa? Ada perlu apa? Datuk dari mana dan mau mengajak aku kemana?" Lagi-lagi 4 pertanyaan sekali tanya oleh imam tak dijawab oleh sosok tersebut. Sosok tersebut kembali menawarkan imam untuk pergi, tapi tidak tahu nih pergi kemana. "Cung, ayolah, ikut dengan Datuk. Datuk mau ngajak kau pergi ke satu tempat. Ayolah ikut Datuk, kita pergi sekarang." Karena imam ini pertanyaan yang tidak dijawab oleh sosok yang ada di hadapannya, imam enggan untuk pergi. "Ndaklah, aku tidak tahu Datuk dari mana. Aku tidak tahu Datuk siapa. Aku tanya baik-baik, siapa Datuk? Mau ngajak aku kemana? Datuk tidak jawab. Berarti niat kedatangan Datuk ke sini cuman ingin mengganggu ibadahku. Aku tidak mau pergi dengan Datuk." Imam pun meninggalkan sosok tersebut. Nah, ketika imam membalik badan, noleh ke belakang lagi, sosok itu mengatakan, "Ya sudah, kalau memang malam ini kamu belum mau pergi dengan Datuk, malam besok Datuk tunggu di sini. Dan cuman 1 kesempatan untuk kamu bisa ikut pergi dengan Datuk. Kalau kamu mau, malam besok Datuk di sini, Datuk tunggu kamu."
sosok itu seketika menghilang dari hadapan Wak Imam, dan Wak Imam pun di sini gentar hatinya. Gentar hatinya itu bukan takut loh sahabat-sahabat, beda ya. Kalau kita takut bertemu dengan sosok makhluk astral yang energinya negatif, itu debar jantung kita kayak duduk. Ini enggak. Debarnya itu kayak normal tapi lebih besar dan membuat adrenalin atau membuat seluruh bagian tubuh dari Wak Imam ini merinding tapi panas rasanya. Beda kalau kita bertemu dengan hantu. Pompa jantung itu cepat, darah kita nih ngalir cepat tapi dingin, kita rasakan merinding. Ini enggak. Dia merasakan merinding sekujur tubuhnya tapi dengan aura yang panas. Berarti di situ adrenalinnya naik dan sosok ini berarti berenergi positif. Lantas Wak Imam hanya berpikir ini cuma gangguan saja. Sosok itu tidak mau melihat aku menunaikan ibadah sholat sunnahku sampai selesai di sini, dan Wak Imam pun meninggalkan musola yang ada di area pemakaman keramat tersebut untuk kembali ke rumah untuk melanjutkan ibadah sholat sunnahnya. Jadi 1 rakaat tadi kan sudah sholat sunnah wudhu. Jadi di rumah dia langsung nyambung, sholat taubatnya disambung, ya hajatnya disambung, ditutup dengan witir. Menjelang subuh, Wak Imam masih memikirkan kejadian yang barusan dialami Wak Imam, dan Wak Imam juga membayangkan apa yang dilihatnya tadi. Kok aku melihat Ka'bah, kok aku mendengar orang tengah menunaikan ibadah haji, ada apa? Dan Wak Imam melanjutkan malam itu atau subuh itu ya, sebelum azan subuh berkumandang, dia melanjutkan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Nah, ketika dia membaca ayat suci Al-Quran, membuka lembaran demi lembaran ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Wak Imam, di dalam hatinya di sini dia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kalau memang apa yang kulihat, apa yang kudengar itu satu petunjuk yang baik yang Engkau berikan, berilah aku petunjuk. Nah, ketika sudah Wak Imam mengatakan seperti itu, Wak Imam ini baca ayat suci Al-Quran itu, dia ngelihat ayat-ayat suci Al-Quran yang tertulis, ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca Wak Imam itu ya kaligrafinya itu berubah seperti menggambarkan, membentuk kayak orang tengah menunaikan ibadah haji, tengah berkeliling di depan Ka'bah, dan itu jelas sekali. Dia ngelihat gambar itu jelas sekali. Wak Imam langsung menutup Quran, langsung beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia bingung dengan apa yang terjadi. Nah, azan subuh pun berkumandang. Wak Imam melanjutkan menunaikan ibadah sholat subuh pada pagi itu. Jadi semalaman sampai pagi Wak Imam berpikir, siapa yang mendatangiku ini? Apa maksudnya? Kemana dia mau ngajak aku? Dan apa kaitannya dengan penglihatanku, pendengaranku mengenai ibadah haji yang tengah berlangsung pada saat itu di Makkah? Ya karena kan ini H-3 ya. Wak Imam mengalami kejadian itu H-3 dalam puncak ibadah haji yang akan dilakukan pada saat itu loh sahabat-sahabat. Nah, jadi Wak Imam di sini memantapkan niat hatinya untuk mengetahui siapa sosok itu dan mengikuti apa yang diajaknya. Kemana sih aku mau diajak sama sosok itu? Kalau memang niat dia jahat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak bakal menganiaya aku. Nah, jadi persiapan Wak Imam ini kan dia berpikir itu udah macam-macam ya. Pasrahlah dia kepada apa yang Allah tentukan nanti. Kalau memang sosok itu membawa Wak Imam ke dunia gaib, ya Wak Imam tidak kembali. Setidaknya dia sudah berpesan kepada anak-anaknya untuk melanjutkan tugas pentingnya pada saat itu, yaitu menyembelih hewan-hewan kurban seperti biasanya dan membagikan hasil hewan kurban itu sesuai dengan apa yang telah dijalani turun-temurun. Jangan lebih dari satu bagian kalian ambil, walaupun kalian panitia. Jadi pagi itu dikumpulin anak-anak dari Wak Imam. Jadi Wak Imam bilang, Jang, Luk, kamu kan belum terlalu dewasa. Aku rasa juga belum berani kamu nyembelih hewan kurban. Jadi bapak ini rasa-rasa nak pergi dijemput sama kawan bapak. Kalau memang iyo bapak tidak balik sampai lebaran haji kaget, kau panggil Wak kau, minta tolong sama Wak kau sembelihkan sapi ini, sembelihkan kambing ini, dan ingat, kalian yang ku amanati ini jalankan sesuai dengan apa yang ku amanati. Wak kau yang motong, kalian yang membagikan hasil dari kurban ini. Ingat,
jatah keluarga kita tak lebih dari 1 bagian, sisanya bagikan rata. Jangan pula kalian berpikir kami capek nyembelih kurban, kami capek ngulitinnya, kami capek nyincangnya, kami berhak dapat lebih, dapat kepala, dapat kulit, segala macam. Tidak, semuanya dibagi rata. Jangan sampai pula nanti Bapak dengar ada yang tidak kebagian, kalian ambil jatah lebih banyak. Emang Bapak mau kemana? Tanya si bujang tadi, belum tahu. Rasa-rasanya kawan Bapak ada yang mau ngajak Bapak pergi. Nah, karena Wak Imam ini kan beliau makam kuncen, jadi ya mereka-mereka yang percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wak Imam, walaupun Wak Imam tidak mengakui dia memiliki kemampuan bisa menyembuhkan orang sakit secara non medis, Wak Imam ini sering dijemput, bahkan seminggu kadang tidak balik, dijemput keluar kota. Jadi keluarganya itu sudah terbiasa dengan kepergian Wak Imam asalkan Wak Imam ini izin. Nah, pagi itu dia izin, ditanya mau berangkat kemana, siapa kawannya, Wak Imam belum dapat mengatakan. Nah, jadi udah selesai lah nih urusan untuk kurban mengurban, pembagiannya pun sudah diatur. Jadi dari siang Wak Imam sudah menyiapkan, nanti malam aku pakai baju ini, nanti malam aku ke musola jam sekian. Jadi dari siang sampai sore sampai malam Wak Imam ini tidak tidur. Jadi tidak bisa dikatakan kalau alasan pada malam kedua atau H-2 menjelang hari raya kurban Wak Imam ke musola tuh mau menunaikan ibadah sholat malam. Tidak bisa. Sholat tahajud tuh tidak bisa karena dia tidak tidur, sahabat-sahabat. Ya hukumnya atau aturannya sholat tahajud itu kita harus tidur walaupun semenit. Terkelap sebentar, terbangun, itu sudah bisa kita menunaikan sunnah tahajud. Ya, jadi kalau tidak tidur tidak bisa. Palingan ya sunnahnya ya hajat, misalnya kayak taubat, itu boleh. Sunnah-sunnah yang lain boleh, tapi kalau dikategorikan kalau tahajud itu tidak bisa masuk. Jadi berangkatlah dia jam 1 kayak malam kemarin menuju ke musola yang ada di makam keramat. Jadi ketika dia ambil wudhu, sosok itu sudah kembali memanggilnya, cepatlah ambil wudhu, aku nunggu di sini, Mam. Dia noleh ke belakang, sosok itu ada. Pas di depan pintu, di tempat sosok itu muncul kemarin. Wak Imam lekas ngambil wudhu. Setelah ambil wudhu, Wak Imam mendekati sosok tersebut. Sosok tersebut mengatakan, gimana? Udah siap? Mau ikut datuk malam ini? Wak Imam mengatakan, ya aku siap. Aku pasrah. Tapi ingat tuh, kemanapun datuk bawa aku, ingat, kembalikan aku pulang. Cuman itu yang diminta sama Imam. Wah, Imam tidak nanya, datuk mau bawa kemana, terserah. Aku ikut, karena aku yakin datuk baik, niat baik dengan aku. Cuman satu pintaku nanti, kalau datuk bawa aku pergi, hantarkan pulang aku kembali. Ya, hantarkan pulang aku kembali itu maksudnya ya, pergilah kemana, alam gaib, kayak kemana. Yang penting balikkan aku, jangan sampai aku tidak balik-balik. Karena ada keluarga yang membutuhkan aku, dan makam keramat ini tanggung jawab untuk kujaga. Sosok itu cuma tersenyum dan memegang tangan Wak Imam. Mereka balik badan, melangkah 2 langkah. Di depan Wak Imam itu sudah berubah menjadi dermaga, dan di hadapan Wak Imam itu ada kapal yang besar dan terang sekali. Mungkin digambarkan di masa sekarang itu adalah kapal pesiar. Kapal terang dan megah, besar sekali kapalnya. Jadi situasi makam keramat itu sudah berubah menjadi dermaga, jadi pelabuhan. Berjalanlah Wak Imam ini dituntun. Jadi posisi berjalannya itu Wak Imam tuh posisinya kalau saya berdiri kayak ini Wak Imam. Nah, ini sosok tinggi besar itu, dan selalu memegang jempol dari Wak Imam sebelah kanannya, dituntun seperti ini. Nah, dituntun seperti itu, masuklah ke dalam kapal. Jadi ketika melewati jembatan kapal, di dalam kapal itu terlihat sepi, sahabat-sahabat. Kapal nan megah, nan mewah itu sepi. Tapi di situ ada ABK-ABK-nya ada. Semuanya menggunakan jubah berwarna putih. Ketika Wak Imam masuk, mereka mengucapkan salam, seakan-akan salam menyambut kedatangan Wak Imam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum.
Sampai di dalam kapal, Wak Imam bingung, ini kapal besar sekali, kok tidak ada penumpangnya. Wak Imam langsung dihantarkan ke satu ruangan dan sosok datuk, kita katakan di sini ya, datuk mengatakan, nah istirahatlah di sini, nanti akan kupanggil kembali. Masuklah Wak Imam ke ruangan yang tidak terlalu besar kayak kamar ya. Di dalam kamar pun itu tidak ada apa-apa sih sebenarnya, cuman ada satu meja yang terbuat dari kayu sama sajadah. Sajadah itu sudah terbentang menghadap kiblat, menurut Wak Imam seperti itu. Nah, perjalanan kapal pun dimulai. Terasa kapal tuh goyang. Wak Imam yang sama sekali tidak pernah melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal laut, dia takut, dan di sini ketakutannya diobati atau dihilangkan dengan Wak Imam dalam tasbih yang selalu, setiap butir tasbih yang diucapkan atau yang dibacakan Wak Imam semata-mata hanya satu, Allah, 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 Allah. Semakin cepat, dan seakan-akan waktu itu semakin cepat berlalu. Allah, 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 Allah. Kayak putaran waktu cepat sekali, sampai ketukan pun terdengar memanggil nama Wak Imam. Mam, keluar, waktu subuh sudah datang. Nah, ketika bilang waktu subuh sudah datang, Wak Imam keluar, buka pintu, di tengah-tengah lah, kayak geladak kapal tengah-tengah. Itu sudah ramai, seluruh ABK itu ada sekitar 100 orang lah. Ya, ABK kapal besar itu 100 orang sudah berkumpul, mereka semuanya laki-laki menggunakan jubah berwarna putih. Wak Imam diminta untuk menjadi imam sholat subuh berjamaah di atas kapal. Wak Imam sungkan, ndaklah tuh, datuk yang tua atau yang lain yang lebih tinggi ilmunya dari saya tidak berani tuh. Saya tamu di sini. Si datuk mengatakan, lantaran kamu tamu di sini, kami ingin diimamkan oleh tamu kami. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain selain Wak Imam mengimami sholat subuh di atas kapal pada saat itu. Jadi setelah Wak Imam selesai mengimami sholat subuh pada saat itu, selesai Wak Imam baca doa, belum sempat Wak Imam berdiri, sosok tinggi besar yang selalu berada di sebelah kanan dari Wak Imam ini duduk di samping Wak Imam dan memberikan Wak Imam kain putih. Tidak tahu ya, belum dibuka sama Wak Imam, tapi itu kain putih. Sosok itu mengatakan, nih, tukar pakaianmu dengan pakaian ini, karena sebentar lagi kita akan tiba. Sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan dari perjalanan ini. Kemana? Tanya Wak Imam. Tidak perlu kau tahu, nanti kau akan tahu sendiri dan melihat sendiri kita ada di mana. Lekas, ganti pakaianmu dengan pakaian ini. Nah, ketika kayak gitu ya, dibilang lekas ganti pakaianmu dengan pakaian ini, waktu itu kayak berganti begitu saja. Wak Imam sudah berdiri di samping sosok laki-laki yang ada di sebelah kanannya. Itu dilihat, Wak Imam melihat badannya dari ujung kaki sampai ke bagian badan. Baju koko dengan kain sarung Wak Imam itu sudah berganti dengan kain putih yang membalut tubuhnya dengan sebutan ikrom atau pakaian ikrom atau pakaian orang menunaikan ibadah haji. Melihat itu Wak Imam ini kayak speechless, dia kayak, aduh, kok aku bisa ganti pakaian seperti ini? Kok aku pakai pakaian ikram? Memang aku di mana? Aku mau kemana? Dan seketika suasana geladak kapal itu berubah riuh, itu berubah ramai, dan di hadapan Wak Imam itu sudah ada Ka'bah, kiblat umat muslim. Kiblat tempat Wak Imam menunaikan ibadah sholat subuh di atas kapal tadi. Wak Imam melihat ke kiri dan ke kanan. Masya Allah, orang ramai sekali. Orang tengah menunaikan ibadah haji. Orang tengah menjalankan prosesi tawaf. Ka'bah sudah di depan mata. Wak Imam kebingungan di sini. Kembali Wak Imam melihat ujung kakinya dan pakai sendal lagi. Dia melihat, ini benar pakaian ikram. Dia bertanya dengan sosok tinggi besar yang pakaiannya ini tidak berganti, sahabat-sahabat. Wak Imam bingung. Pakaianku kenapa berbeda dengan pakaian kamu? Aku di mana? Aku di mana? Sosok itu tersenyum dan mengatakan,
apa yang kau gunakan itu adalah ikram. Apa yang kau lihat? Apa yang kau rasakan? Apa yang kau sadari? Di mana kini kau berada? Sosok itu bertanya dengan Wak Imam. Wak Imam menjawab, pakaian ikram berarti aku tengah menunaikan ibadah haji atau menjalankan ibadah ya, menggunakan pakaian ikram. Karena pakaian ikram, menggunakan pakaian ikram itu adalah salah satu dalam rukun syarat menunaikan ibadah haji. Aku menggunakan pakaian ikram. Aku kini tengah berada di Mekah. Aku kini tengah berhadapan dengan Ka'bah. Dan sekarang ini adalah bulan haji. Wak Imam melihat sosok itu sambil berkata, dan sosok itu mengatakan, ya sudah, ikram sudah kau kenakan. Teguhkan niatmu, mantapkan niatmu untuk berhaji pada hari ini dan jalankanlah ibadahmu. Jalankanlah ibadah haji sebagai pelengkap dalam rukun Islammu. Di situ air mata dari Wak Imam itu tidak bisa keluar, sahabat-sahabat. Dia mau menangis, tapi tidak bisa menangis. Sosok itu menyuruh Wak Imam untuk ikut apa yang tengah dilakukan oleh jamaah-jamaah yang lain yang nyata dilihat oleh Wak Imam. Itu bukan mimpi. Wak Imam merasa tubuhnya disenggol oleh orang-orang yang tubuhnya besar, yang berdesaan ketika tawaf. Wak Imam berjalan, melangkah, mengikuti rombongan yang tengah tawaf, berkeliling mengelilingi Ka'bah. Dari lingkaran besar, Wak Imam berdiri. Tanpa ada halangan yang terlalu, Wak Imam masuk ke dalam lingkaran tengah, lingkaran Ka'bah, untuk dekat, untuk dapat menyentuh Ka'bah. Putaran lagi Wak Imam, semakin dekat dan masuk ke dalam lingkaran terdekat dari Ka'bah, dan subhanallah, tak disangka-sangka tamu Allah yang datang dari antah berantah, dari perjalanan bagaimana, ini mendapat kesempatan untuk mencium Hajar Aswad. Yang mana ketika tawaf, ketika datang untuk menunaikan ibadah haji, tidak semua yang memiliki kesempatan, apalagi dengan cara yang mudah sekali, untuk dapat mencium Hajar Aswad. Ketika Wak Imam mencium Hajar Aswad, di situ dia baru merasa kalau dirinya tengah berada di Mekah. Baru dia sadar kalau apa yang dirasakan, yang dilihatnya, ini bukan mimpi, ini nyata. Di situ Wak Imam merasa sangat bahagia sekali, dan Wak Imam berkata dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, apakah ini ketentuanmu? Wak Imam pun meneguhkan hatinya dan melanjutkan tahapan-tahapan dalam menunaikan ibadah haji. Nah, ada satu prosesi lagi dalam ibadah haji, yaitu di saat wukuf, sahabat-sahabat. Jadi, beberapa rangkaian dalam menunaikan ibadah haji, seperti tadi tawaf, ada prosesi wukuf, setelah itu syai, setelah itu rangkaian akhir atau penutup ya, itu adalah tahallul. Dengan kalau laki-laki nih ya, itu harus botak semua. Nah, jadi rangkaian demi rangkaian ini dilalui oleh Wak Imam. Nah, ketika wukuf, ini ada satu kejadian yang membuat Wak Imam ini bertanya kembali dengan sosok yang selalu mendampingi Wak Imam. Jadi, Wak Imam wukuf ya, dia melihat sekilas itu ada sosok yang mirip sekali dengan bapak Wak Imam, dan satu sosok lagi yang mirip sekali dengan datuk Wak Imam. Ini selisihan dengan Wak Imam. Bahkan hampir senggolan bahu kayak gini. Jelaslah bapak dengan datuk, tidak mungkin kita pangling. Tidak mungkin kita tidak kenal, apalagi mau senggolan bahu kayak ini, walaupun seramainya umat di sana. Wak Imam bertanya dengan sosok yang ada di samping kanannya, Datuk, apa yang kulihat barusan, apakah nyata? Apakah benar bapak dan datukku ada di sini? Sosok itu mengatakan, apa yang kau lihat itu nyata, tapi hanya sebagian. Wak Imam paham dengan kata seperti itu, beliau pun kembali menunaikan ibadah hajinya sampai di mana prosesi terakhir, yaitu tahallul. Saat membotak rambut, Wak Imam juga merasa kayak semuanya dipermudah. Jadi dia ngikutin rombongan aja.
Ibarat kata perjalanan Wak Imam ke sana itu kayak sudah diatur oleh agen, jadi tinggal ngikutin pembimbing, selesai rangkaian ini, selesai sudahlah rangkaian ibadah haji yang dilakukan Wak Imam dengan botaknya kepala Wak Imam ditutup dengan tahallul tadi. Nah, setelah selesai, setelah pelontos rambut Wak Imam tadi, datuk atau orang yang mendampingi Wak Imam bertanya, Sudah kau selesaikan ibadah hajimu? Sudah pula lah hatimu, sudah pula lah keinginan besar dalam hatimu terwujudkan. Dan sekarang aku akan menepati janjiku sesuai permintaanmu. Aku akan kembalikan kamu ke tempat aku menjemput kamu. Jadi Wak Imam ini ya kayak tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Rangkaian demi rangkaian ibadah haji ini dilaluinya dengan cara yang tidak bisa dipikirkan dengan akal sehat. Jadi mereka kayak pindah lagi, sudah ada lagi di dalam kapal, dan setibanya di kapal suasana berubah dan Wak Imam sudah sampai lagi di musola. Pada saat itu Wak Imam bingung. Bingungnya apa, sahabat-sahabat? Dia tidak tahu hari ini hari apa. Dia tidak tahu hari itu hari apa. Sudah berapa lama dia pergi. Karena Wak Imam pergi itu H-2 dalam prosesi puncak melaksanakan ibadah haji. Oke? Nah, Wak Imam ini menjalani satu prosesi atau spiritual journey, perjalanan dua dimensi, saya katakan ya, perjalanan gaib. Ini kalau dipikir kalau naik kapal dari tempat dia, dari Jambi sampai ke Mekah sana, itu berapa lama, sahabat-sahabat? Jadi aku balik ini apakah di tahun yang sama, di hari yang sama, di bulan haji yang sama? Wak Imam bingung. Tapi satu yang membuat Wak Imam ini tahu kalau lebaran haji atau lebaran kurban itu sudah lewat, karena dia melihat di belakang musola itu tidak ada lagi hewan ternak, sapi tidak ada, kambing tidak ada. Berarti lebaran kurban sudah berlalu. Tapi tidak tahu nih lebaran kurban berapa hari aku nih balik. Nah, jadi pada saat itu kan dia sampai lagi ke musola itu jam 1 hampir jam 2 dini hari. Tidak ada siapa-siapa, sepi. Nah, pelan-pelan lah dia keluar dari area pemakaman, dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah, masuk ke dalam kamar, istrinya terbangun. Otomatis istrinya terkejut melihat Wak Imam kepala sudah botak, balik-balik pakai baju ihram. Nah, Wak Imam ya mengatakan kepada saya, dia sempat tutup mulut istrinya. Abang balik, jangan berisik dulu, jangan teriak. Istrinya nangis. Nah, jadi istrinya sudah tenang, istrinya meluk Wak Imam, istrinya bertanya, abang dari mana? Kenapa? Kamu khawatir? Anak-anak khawatir? Enggak. Kami sama sekali tidak khawatir. Kami yakin abang pergi pasti akan kembali. Terus kenapa kau nangis? Istrinya bilang. Melihat penampilan Wak Imam, istrinya mikir kalau Wak Imam ini udah gila naik haji. Ya karena tiba-tiba botak pakai baju ikram, tapi istrinya bertanya, di mana abang beli baju ikram? Di mana abang beli baju itu, baju haji itu? Sedangkan perlu sahabat-sahabat ketahui, untuk ke kampung aja itu 2,5 kilo. Untuk ke pusat kota, ke keramaian itu sekitar 40 kilo dari tempat tinggal Wak Imam. Pasar-pasar tradisional terdekat, jangankan untuk beli baju ikram, cari tasbih yang bagus saja itu ndak ada jualannya, sahabat-sahabat, mesti ke kota. Nah, Wak Imam ke kota itu dengan siapa? Wak Imam ke kota beli baju itu dibelikan siapa? Itu yang ditanyakan oleh istrinya. Wak Imam ndak bisa menjawab. Karena sebelum Wak Imam berpisah dengan sosok gaib yang membawanya pergi haji, sosok gaib itu mengatakan, Cung, perjalanan ini tak perlu kau ceritakan. Perjalanan ini tak perlu kau besar-besarkan. Ini masalah keyakinan kamu dan keimanan kamu. Kau sudah sampai untuk memenuhi syarat dalam ibadahmu. Dan itu adalah satu kepuasan dalam batinmu. Dan ingat,
jangan kau sampaikan perjalananmu ini dengan orang-orang yang percaya dengan tahayul. Baru sosok itu pergi menghilang. Jadi pesannya itu singkat loh sahabat-sahabat, sebenarnya maknanya itu jadi ya ini perjalanan spiritual untuk memenuhi kespiritualan dari Wa Imam, untuk memenuhi batinnya tadi, kepuasan batinnya tadi, untuk mencapai titik tertinggi dari keimanannya, yakin dengan kebesaran Allah, dan itu dirasakan Wa Imam, dan itu hanya untuk Wa Imam. Jadi tidak perlu orang tahu kalau orang itu lebih percaya dengan tahayul daripada cerita-cerita seperti perjalanan spiritual seperti ini. Orang lebih percaya dengan penampakan pocong, penampakan jin lebih nyata daripada perjalanan spiritual yang benar-benar ini adalah gift yang Allah berikan. Seperti itulah ibarat pesan. Jadi jangan kau ceritakan dengan orang yang lebih percaya tahayul daripada percaya dengan keimanan. Nah, jadi Wa Imam tidak mau kalau orang kampung itu nganggap dia gila, dia pesan sama istrinya, aku ceritakan tapi kau tidak boleh cerita sama orang. Ya, anak-anak nanti aku ceritakan, aku pesankan yang sama. Jadi singkat cerita, pagi berlalu, pakaian ikram itu belum dilepas sama Wa Imam, anak-anaknya dipanggil masuk kamar, diceritakan semua perjalanan ini, dan anak-anaknya menangis. Bukan menangis nganggap bapaknya gila, enggak. Mereka percaya karena mereka tahu bapaknya enggak pernah berdusta. Nah, jadi Wa Imam pun berpesan kepada saya sahabat-sahabat. Jadi apa yang Wa ceritakan Nggak wajib, nggak mesti kau percayai. Anggap saja dongeng menjelang maghrib. Karena waktu itu kan pada asar. Dongeng menjelang maghrib. Tapi ketika saya membawakan cerita ini, ketika saya bercerita, menceritakan kembali kisah perjalanan Wa Imam, merindingnya itu nggak lepas-lepas. Padahal ini nggak ada loh horor-horornya. Itu tadi, batin tadi sahabat-sahabat. Dan beberapa kali take ini terhenti gara-gara saya kelewatan dalam arti kata saya melihat ruangan ini sudah berubah tempat seperti tempat saya duduk dengan Wa Imam, seperti saya sedang mendengar cerita Wa Imam di masa tempo yang sudah cukup lama berlalu. Sahabat-sahabat, sudah lama saya ketemu dengan Wa Imam itu. Nggak tahu kenapa kok malam ini saya ngerasa kenangan itu, situasi yang ada di sana itu balik ke studio ini. Nah, mungkin itu adalah salah satu gift untuk saya ya, karena saya menceritakan ini di malam takbiran. Besok pagi kita semuanya menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Besok kita merayakan Hari Raya Kurban. Malam ini saya mendapatkan sesuatu yang spesial dengan menceritakan ini. Batin saya puas sekali. Lillahi ta'ala, puas sekali saya menceritakan kisah ini. Nah, jadi itulah spiritual journey yang telah dialami atau telah berlalu dalam perjalanan hidup Wa Imam. Nah, sampai hari ini saya tidak tahu kabar Wa Imam. Kita doakan saja Wa Imam semoga sehat. Ya, insya Allah ada rezeki nanti kalau beliau masih hidup, saya akan bawa sahabat-sahabat untuk jumpa dengan Wa Imam. Nah, kalau memang mau Wa Imam nanti, kalau beliau masih ada, ya sepenggal kisah lah dari apa yang saya ceritakan itu dituturkan langsung oleh lisan dari Wa Imam, insya Allah. Ya, insya Allah sahabat-sahabat. Dan ini adalah spiritual journey yang sangat berarti sekali. Makanya saya ambil cerita ini dalam segmen spesial Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Jadi demikian sebuah kisah misteri kali ini. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Dan ingat sahabat-sahabat, ketika kita belum mampu berkurban di tahun ini, jangan kita berkecil hati, jangan rusak suasana Hari Raya Idul Adha, Hari Raya kemenangan, Hari Raya untuk menunaikan ibadah haji ini dengan kecemburuan sosial dan keserakahan, serakah dalam mengambil hak kurban, yang mana hukumnya kurban itu adalah berkurban. Jangan pula nanti kita berkurban, yang kita kurbankan seekor sapi, namun yang kita berikan ini hanyalah potongan tulang dan lemaknya saja. Itu bukan sejatinya berkurban, dan tidak diharamkan juga. Si pengurban memakan hewan kurbannya itu tidak diharamkan, tapi alangkah baiknya ketika kita sudah mengurbankan, ya berarti kita ikhlaskan semuanya untuk dibagikan, untuk dinikmati oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan bagian jatah daging dari hewan kurban tersebut. Ketika kita tersenyum dalam memberi, insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan,
untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dan ingat, kurban adalah ibadah. Ketika kita beribadah, alangkah baiknya ya, ketika kita memberi, kita tak minta pamrih. Ketika kita memberi, tak banyak yang tahu apa yang kita beri. Besarkah, kecilkah, Allah yang melihat, Allah yang menentukan, bukan insan, bukan ajang untuk pamer dalam dunia sosialita. Saya Rio Wijaya, insya Allah di tahun depan kita sama-sama akan berkurban. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Rio Wijaya beserta keluarga, beserta tim sebuah kisah misteri. Minal aidin wal faizin, selamat Hari Raya Kurban 1445 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.